Halo, kembali lagi kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Solo juara Liga 2. Nah, bagaimana ceritanya Solo juara Liga 2 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Sebelum saya membahas Solo juara Liga 2, yang pertama-tama ucapkan turut besar hati ya kepada supporter PSIM Yogyakarta yang akhirnya tidak bisa lolos ke Liga 1. Pada akhirnya Yogyakarta sendiri kalah dengan harus mengakui kekalahan dengan Dewa United dengan skor 1-0. Wow. Ya, saya harapkan PSIM Yogyakarta sendiri segera bebenah dan tahun depan harus pasti lolos Liga 1 ya, tahun depan PSIM Yogyakarta sendiri, karena tim PSIM Yogyakarta adalah tim legenda atau tim puing-puing puzzle pecahan dari PSSI sendiri ya. Nah, dan nantinya juga para tim-tim pendiri-pendiri PSSI lainnya juga bisa bangkit. Nah, atau bisa berkumpul lagi lah minimal di Liga 1 ya, sepantasnya juga sih. Nggak harus tim dari anu terus sih, Pak. Kan cloningan terus ataupun siluman terus gitu loh makanya. Nah, kita juga mengapresiasi kinerja pelatihan PSIM Yogyakarta juga ya. Pelatih PSIM Yogyakarta saya akui juga itu pelatih yang sangat top lah, ibaratnya seperti itu. Nah, dengan materi pemain yang ala kadarnya, dan saya dengar kabar tadi PSM Yogyakarta pemainnya do demam. Nah, mungkin menyebabkan. Nah, kembali lagi ke topik. Persis Solo akhirnya menjuarai liga dengan skor yang tipis ya, 2-1. 2 gol dicetak Irfan Bahdim, walaupun 2 gol tersebut sudah ada yang prediksi itu tembus. Nah, tapi Irfan Bahdim mencetak 2 gol dan Ran mencetak 1 gol. Menurut pandanganmu, Cuk, hari ini pasti Solo berpesta sampai pagi ini. Saya berani jamin ini. Jalan-jalan pasti kota Solo ini pasti sudah macet ataupun sudah berkonvoy ataupun sudah wis klakson lah ning dalan gini-gini. Ra klakson ya wis konvoy. Berarti yo piye 14 tahun nunggu momen iki ya. Padahal terakhir yo tahun 2007 biyen to. Nah, menurut pandanganmu gimana ini? Persis Solo berhasil menjuarai Liga 1 juga. Kami juga cukup sebenarnya ekspektasi kita juga juara 1, tetapi kok fase grup terseok-seok gitu loh. Maksudnya piye ya? Ora ekspektasiku ki fase grup iso sangar terus juara ngono lho. Ternyata malah fase grup yo terseok-seok barang. Menurut pandanganmu gimana nih, Cuk? Ya, Solo full senyum. Ini tagar atau tagline hari ini ya. Karena memang Solo sedang bergembira menyambut tim kebanggaannya menjuarai Liga 2. Ini sebenarnya juga apa ya? Harapan dan penantian panjang dari supporter Persis Solo dan warga Solo sendiri ya. Klubnya itu kan digadang-gadang menjadi klub besar, supporter besar, tapi kok di Liga 2 terus. Nah, dulu kan seperti itulah ya. Kapan Persis Solo itu bisa naik ke Liga 1, itu harapannya ya. Tapi ya memang butuh proses panjang untuk mencapai apa ya, prestasi itu, dan tahun 2021 ini momen yang dinanti-nantikan. Ya, kami mengucapkan selamat ya buat warga Solo dan Persis Solo atas keberhasilannya. Nah, tapi juga kita ikut apa ya, kita juga support moral kepada PSIM Jogja ya. Semoga kedepannya bisa naik kasta ke Liga 1. Toh harapan masyarakat Indonesia ini kan melihat derby Mataram di Liga 1. Tapi untuk tahun ini sayangnya belum, atau tahun depan belum tersampai ya. Ya, semoga nanti tahun 2023 sudah ada derby Mataram di Liga 1. Betul sekali, harapannya juga seperti itu ya. Tahun depan semoga ada tahun depan PSM masih Liga 2. Tahun berikutnya semoga ada derby Mataram di Liga 1. Harapan saya juga seperti itu. Nah, Persis Solo sendiri juga tidak mudah ya. Kita sering bolak-balik cerita tentang Persis Solo, digembosi wasit, dicurangi, pokoknya intinya Persis Solo kira bakal diloloske gitu lah. Ibaratkan seperti itu ya. Tahun 2014 itu menurut pandangan saya itu tahun-tahun paling nyelekit Dewi Persis Solo digembosi ini ya. Mungkin dengan tim Dewa United ini ya, Martapura dulu namanya. Nah, ini tim paling mungkin berkesan bagi supporter kota Solo sendiri. Selain kehilangan saudara mereka sendiri, juga kehilangan lolos, tidak bisa lolos juga lah itu ya. Mungkin karena ya itu perangkat pertandingan yang sangat curang ya, dan lain-lain ya. Persis Solo juga pernah dicurangi juga, nggak semulus Ran, nggak semulus lain-lainnya juga. Tim Indonesia yang menurut pandanganku mulus-mulus kan koyo Ran, koyo liane, mangsaku mulus-mulus men baju, makanya orang ngerti
keluh kesah Liga Loro kaya piye, maksudnya sangare mafiane Liga Loro kaya piye, Pak. Mungkin wong-wong kasing do ngelokke Persis Solo anak lurah, anak ngene ya serasa dirungokke kabeh klub mesti pernah diuntungke ya. Kemarin saya bilang tidak ada tim bersih di Indonesia, itu memang benar. Jangan ngaku tim bersih di Indonesia, paling bersih itu tidak ada di Indonesia tim paling bersih. Pasti tim kalian itu pernah diuntungkan dan dirugikan ya di Indonesia. Ya saya harapkan tahun depan Persis Solo bisa bebenah ya, dengan kembalinya ke Liga 1 itu harapannya Persis Solo bisa segera bebenah terlebih dahulu. Yang pertama itu ya, yang kedua juga harus menurut pandanganku itu menyiapkan untuk masa depan ya, kedepannya itu harus seperti apa. Persis Solo visi misi 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu mau bagaimana, mau masih mau seperti ini aja atau mau ingin menjuarai kancah Asia atau bagaimana ya. Visi misinya harus jelas juga. Saya harapkan Mas Kaisang sudah memikirkan itu ya kemarin-kemarin itu. Nah, menurut pandanganmu Cuk, ke depan Persis Solo gimana ini? Melihat tetangganya sendiri PSIS Semarang itu mempunyai fasilitas yang menurut pandanganku sudah cukup mumpuni ya untuk berlaga di Liga 1 dengan akademi mereka yang cukup bagus. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, akhirnya PSIS Semarang punya pesaing lagi ya. Selamat buat PSIS, akhirnya bisa gojekan lagi dengan Wong Solo. Karena terakhir kali gojekan ini 2017 ya, dan 2022 momen yang bagus sih, saatnya gojekan lagi dengan Persis Solo antara derby Jateng lah ya, Jateng Gayeng. Ini persaingan ya, pertandingan secara di lapangan, secara di media sosial, secara eksternal nanti juga akan ada persaingan kuat ya. Ini yang momen yang kita tunggu-tunggu sebagai Jawa Football ya, karena bagaimanapun kita itu sangat support kepada sepak bola Jateng dan DIY ya. Apalagi nanti 2022 seru banget lah ya, PSIS versus Persis Solo ya. Bosen kita melihat Arema Persebaya, Persija Persib ya, kali-kali PSIS Persis Solo lah, derby Jateng ini harus jadi trending topik nasional lah, atau headline nasional. Ya betul sekali ya. Saya harapkan padahal tahun ini juga PSIM lolos ya. Harapan saya juga seperti itu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri juga PSIM harus takluk 0-1 dari Dewa United. Itu sangat disayangkan sekali. Bahkan itu pukulan telak bagi supporter Kota Yogyakarta sendiri. Mungkin mereka hari ini sangat sedih sekali ya, tim mereka itu kalah. Nah, tahun depan saya harapkan ada derby Jateng kan. Derby Jateng ya kita buktikan lah. Kalau misal pun tahun depan sudah ada penonton atau penonton boleh dimasukkan ke stadion ya, mungkin kita buktikan bahwa derby koyo ngene iki lho, nang jero stadion saya borgi koyo ngene iki lho. Maksudnya ora kudu kehilangan nyawa, bentrok dan lain-lain ya dibuktikan karo liyane. Neng jero stadion ade musuhan, oke ece-ecenan, rono ini ece-ecenan, kabeh fokus time dhewe, pada akhirnya nanti pulang bisa berdampingan. Nah seperti itu yang saya harapkan derby Jateng nanti seperti itu ya. Apalagi nanti kan Persis juga ketemu PSS Sleman juga, Persis juga akan ketemu Persija, Persib, Arema, Persebaya dan lain-lain, tim-tim yang penuh sejarah juga ya. Persisan juga penuh tim sejarah juga. Perserikatan mereka pernah juara 7 kali ya. Bahkan Persis itu, wah, itu menurut pandanganku juga sangat cocok sekali untuk kembali ke Liga 1. Dan kalau tim dua lainnya itu selain Persis, Ran dan Dewa United ini menurut pandanganku yo, wah, iki yo mungkin tim piye ya. Nek Ran kemungkinan besar untuk degradasi lagi yo mungkin susah ya. Mungkin tim ini bakal lawet sini Liga 1 Pak. Iki angel lagi goyoan. Dewa United masih angin-anginan, itu 50-50 ya menurut pandangan saya pribadi. Tapi kalau Ran ekspektasi saya sih mungkin gini, tim ini bisa untuk mendatangkan sponsor di Liga 1 nantinya, atau mendatangkan dan lain-lain. Tim ini banyak keuntungan soalnya, jadi tim ini potensi untuk bertahan sangat tinggi sekali. Menurut pandanganmu gimana ini Cuk, dua tim selain Persis Solo ini yang lolos di Liga 1 ini? Ya setuju ya, kalau Dewa 50-50. Secara potensial, secara market mungkin kurang lah ya. Kalau Rans ini walaupun nggak punya supporter secara real ya, atau supporter fanatik, tapi ini punya basis pendukung yang sangat besar, terutama Mas Raffi Ahmad sendiri ya. Ya ibu-ibu, mbak-mbak dan lain-lain lah ya, penonton-penonton
ya fans Raffi Ahmad ini bisa mendatangkan investor, bisa menjadi branding sepak bola nasional ya di kalangan apa ya, non bola, setidaknya memperkenalkan sepak bola Indonesia kepada orang-orang yang sebelumnya tidak tahu sepak bola. Nah, ini kan keuntungan dari Rans FC masuk ke Liga 1, dan yang ini pasti bertahan lama karena mungkin bahkan miliaran uang datang ke Liga 1 ya dengan potensi Rans ini ya, sponsorship. Dulu kan kita lihat bahwa PT LIB dan PSSI itu sering banget kesulitan mencari sponsor ketika liga dimulai. Dengan adanya branding Raffi Ahmad dan Rans ini kan tentunya tidak akan sulit lagi ya PSSI dan PT LIB mencari sponsor dari pendanaan yang besar ya. Ini ya betul sekali ya, Ran mungkin untuk branding itu, tapi kalau Matapura masih 50-50. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Solo sido juara, ora gor sido Liga 1 tapi sido juara. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.